Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan menjelaskan laporan tugas kelompok study case simulasi rangkaian RLC menggunakan Proteus. Di sini disusun oleh saya Agus Tama dan rekan saya Fahri Muklisin. Lalu di sini kita membuat rangkaian RLC. Lanjut untuk simulasi Proteusnya. Di sini ada R1, lalu ada C1, L1, R2, C2, L2, R3, C3, L3 dan kita menggunakan arus ini 2IX. Lalu sini ada sumbernya, sumber AC 1 cos 2X. Kita juga menggunakan osiloskop digital yang hasilnya pada osiloskop tuh seperti ini. Lalu kita menggunakan metode mesh pada rangkaian dengan sumber tegangan VT 1 cos 2T. Sumber arus terkendali 2IX, di mana IX adalah arus yang melalui induktor 1H kanan komponen sesuai gambar. Kita di sini akan mencari arus di resistor 6 ohm. Ubah ke domain fasor. Frekuensi W sama dengan 2 rad per S. Impedensasi komponen di sini 2Z 2H sama dengan Z Z 4 ohm. Z 4H sama dengan Z Z 8 ohm. Z 1H sama dengan J 2 ohm. Z 2F sama dengan J 0,25. Z 1F sama dengan min J 0,5. Z1F sama dengan min J 0,5. Lalu ini untuk terbentuk persamaan mesh. Mesh 1 itu kiri, elemen-elemennya adalah 2 ohm resistor paralel Z1F, Z2H. Resistor 4 ohm bersama I2I, 2I2. Sumber tegangan 2 derajat 0, 2 derajat 0, 2 derajat 0, V. Hitung 3 plus Z2H, Z2F. I1 dikurang I2 plus V sama dengan 0. Lalu di sini Z par 1 sama dengan 1 per Z4 per plus 1 per min J 0,25 pangkat min 1 sama dengan 1 per Z4 dikurang Z4 pangkat min 1 sama dengan min Z4 plus 1 per J4 pangkat min 1 sama dengan min Z4 dikurang J 0,25 pangkat min 1 sama dengan min J4,25 pangkat 1. Lalu di sini kita bagi dengan 1 per min J4 0,25 sama dengan J 0,235. Ini log kirinya sama dengan 3 sama dengan J 0,235 min 1 dikurang min 2. I1 dikurang I2 sama dengan min 1. Lalu kita hitung mesh kanan. Elemennya di sini ada resistor 6 ohm bersama 1I1 paralel Z 0,5F Z4H sebut ZB. Resistor 6 ohm, induktor 0,5H, impedensasi J2. Sumber arus terkendali 2IX, 2IX, 2IX di mana IX sama dengan I2 karena arus induktor di loop kanan sama dengan I2. Hitung Z par 2 di sini 1 per Z8 ditambah 1 per min J 0,5 pangkat 1, min 1 sama dengan Z 1,25 dikurang J2 pangkat min 1 menjadi min J 1,875 pangkat min 1 sama dengan J 0,5333. Jadi
Mesh 2, 6 ditambah J 0,5333 kali I2 dikurang I3 ditambah 3 plus J 0,235 dikali I2 dikurang I3 sama dengan 0. Persamaan mesh kanan sumber arus terkendali masuk sebagai arus. Ubah menjadi sumber tegangan ekuivalen Vs sama dengan I2 kali Zs dengan Zs adalah impedansi sumber. Tapi karena sumber arus, kita pakai persamaan berbasis arus. Menggunakan supermesh karena ada sumber arus antara dua loop. Supermesh karena sumber arus 2 I2 antar loop. Sumber arus I-source sama dengan 2 IX sama dengan 2 I2V melewati resistor 6 ohm antara mesh 1 dan mesh 2. Supermesh dengan mengeliminasi resistor 6 ohm. Persamaan supermesh. Jumlahkan impedansi pada supermesh. Sini sama dengan 6 plus J 0,533 plus 9 sama dengan 15 plus J 0,533 I2 ditambah 3 ditambah J 0,235 I2 dikurang I1 sama dengan 0. Namun, karena resistor 4 di antara loop perlu persamaan tambahan dari sumber arus terkendali, I2 sama dengan 3I3 yang menjadi I3 sama dengan I2 per 3. Persamaan utama 3 plus J 0,235 dikali I1 dikurang I2 sama dengan min 1. Sama dengan 0, min 0,1655 plus J, 0,0147 ampere. Modulus I2 sama dengan akar min 0,1655 pangkat 2 ditambah 0,0147 sama dengan akar 0,02738 ditambah 0,0000216 sama dengan akar 0,27596 sama dengan 0,166 ampere. Sini sudutnya, sudut sama dengan R I2 sama dengan tan min 1 0,047 per 0,1655 menjadi tan 0,889 menjadi min 5,09 derajat. Karena berada di kuadran 2, real 0 lebih kecil ini, lebih kecil, lebih besar Cmax daripada 0, derajat sama dengan 180 derajat dikurang 5,90 derajat sama dengan 174,91 derajat. Hasilnya I2 sama dengan 0,166 derajat 074,91 derajat ampere. Lalu untuk analisa note akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu kita menganalisis node. Yang pertama itu ada sumber tegangan yang diketahuinya itu 1 cos 2T dan omega 2 radian. Hitung impedansi kapasitor menggunakan ZC sama dengan 1 per J omega C. Yang pertama itu ada kapasitor 1 per J dikali 2 sama dengan 1 per J4 sama dengan min J 0,25 ohm. Untuk kapasitor yang kedua yaitu ada 1 per J2 dikali 1 sama dengan 1 per J2 dan hasilnya min J 0,5. Untuk kapasitor yang ketiga itu hasilnya sama dengan kapasitor yang kedua yaitu min J 0,5 ohm. Untuk selanjutnya kita hitung impedansi induktor yang menggunakan rumus ZLN sama dengan J omega L. Yang pertama yaitu ada L1 diketahuinya itu
J 4 ohm, dan untuk induktor L2 yaitu kita diketahuinya 8 ohm, dan induktor ketiga atau I3-nya itu 2 ohm. Selanjutnya kita akan menghitung KCL di setiap node. Yang pertama itu ada KCL di node yang pertama itu ada V1 dikurang Vs per ZR1 plus V1 dikurang V2 per ZR2 plus V1 per ZC1 plus V1 per ZL1 sama dengan nol. Selanjutnya itu ada V1 dikurang 1 sama dengan 3 plus V1 dikurang V2 sama per 6 plus J4 V1 dikurang J 0,25 V1 hasilnya 0. Ternyata itu ada V1 per 3 dikurang 1/3 plus V1 per 6 dikurang V2 per 6 plus J3,75 V1 sama dengan 0. Selanjutnya V1 1/3 ditambah 1/6 ditambah J3,75 dikurang 1/6 V2 sama dengan 1/3. Selanjutnya V1 dikali 2 plus 1/6 ditambah J3,75 dikurang 1/6 V2 sama dengan 1/3. Eh, Selanjutnya itu untuk persamaan yang ke satu yaitu V1 dikali 0,5 ditambah J3,75 dikurang 0,1667 V2 yaitu hasilnya 0,3333. Ternyata kita ke analisis node yang kedua yaitu V2 dikurang V1 per ZR2 plus V2 plus V3 per ZR3 ditambah V2 per ZC2 ditambah V2 per ZL2 sama dengan 0. Langsung kita substitusikan, V2 per 6 ditambah V1 per 6 ditambah V2 per 9 ditambah V2 per 9 ditambah 2J V2 sama dengan 0. Selanjutnya min 1/6 dikurang V1 ditambah V2 dikali 1/6 ditambah 1/9 dikali J 1,875 dikurang 1/9 V3 sama dengan 0. Selanjutnya min 0,1667 V1 ditambah V2 dikali 3 plus 2 per 18 ditambah J 1,875 dikurang 0,111 V3 sama dengan 0. Untuk di KCL Note 2 itu persamaannya 0,1667 V1 ditambah V2 dikali 0,2778 plus J1 dikurang J1875 dikurang 11 V3 sama dengan 0. Lanjutnya untuk KCL di note 3 yaitu dengan IX sama dengan V2 dikurang V3 per ZR3. Langsung saja kita substitusikan, V3 dikurang V2 per ZR3 plus 2IX plus V3 per ZC3 plus V3 ZL3 sama dengan 0. Yaitu V3 dikurang V2 plus 9 plus 2 dikali
V2 dikurang V3 per 9 ditambah V3 per 0J min J 0,5 plus V3 per J2 sama dengan 0. Untuk hasil persamaan di KCl3 yaitu kita menghasilkan 0,111 V2 plus V3 dikali min 0,11 di plus di 1,5 sama dengan 0. Ternyata kita ke sistem persamaan, yaitu dengan mensubstitusikan V2 ke persamaan 2. Yang pertama itu ada 0,1663V1 plus 0,2778 plus J1,875 dikali 1 dikurang J13,5 V3 dikurang 0,11. Selanjutnya eh, 0, min 0,1667 V1 ditambah 0,2778 dikali 1 ditambah 0,2778 dikali min J13,5 dikali 1 ditambah J1,875 dikali min J13,5 V3 dikurang 0,11 V3 hasilnya 0. Untuk hasil persamaan V2 ke V3 yaitu 0,1667 V1 plus 25,4792 dikurang J1,8753 V3 sama dengan 0. Selanjutnya kita lanjut ke substitusi V1 V2 ke persamaan V1, yaitu dengan 0,5 ditambah J3,75 dikali 152,844 dikurang J11,25 V3 dikurang 0,11667 dikali 1 dikurang C13,5 V3 sama dengan 0,33. Untuk substitusi V1 V2 ke persamaan 1 yaitu kita menghasilkan V3 sama dengan 0,33 per 118,4428 ditambah J569,79045 yaitu V3 sama dengan 39,4764 dikurang J189,9099 per 33868,9,7 sama dengan 1,1655 dikali 10 pangkat min 4 dikurang J dikali 5,6074 dikali 10 pangkat min 4 volt. Selanjutnya kita ke hasil dalam fasor. Yang pertama itu ada V1. Kita menghasilkan fasornya itu V1 sama dengan 0,08775 dengan sudut min 82,5 derajat volt. Untuk V2 kita menghasilkan fasor V2 sama dengan 0,007977 sudut min
15,5 derajat volt, dan untuk pasor V3 kita menghasilkan 0,005727 sudut min 78,2 derajat volt.